Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Barmawi Umar. Pada kesempatan ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Pembelajaran kita masih menggunakan sistem daring. Kita masih melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Mudah-mudahan Anda semua masih tetap semangat mengikuti pelajaran, ya. PDR, jadi belajar dari rumah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Microsoft Publisher, di mana kita akan mencoba membuat kartu nama, ya, dengan menggunakan aplikasi ataupun program Microsoft Publisher. Pertama yang kita lakukan adalah kita mengakses ataupun membuka aplikasi Microsoft Publisher terlebih dahulu, ya. Jadi kita klik start di sini. Anda bisa menggunakan all program yang ada di sini, memilih kelompok Microsoft Office, atau Anda bisa juga melalui yang ada di icon desktop di sini, ya. Kita menggunakan Microsoft Publisher 2013. Kita klik, kita akses. Nah, kira-kira antar muka awal Microsoft Publisher 2013 seperti ini, ya. Dan di sini sudah diberikan berbagai macam template, banyak sekali, ya. Sesuai dengan yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, kita akan membuat kartu nama, ya. Kita akan membuat kartu nama. Nah, ini untuk kartu nama, Anda bisa mengklik di business card yang ada di sini, ya. Nah, ini kita klik untuk template-nya, bisa kita lihat ada banyak template, ya. Ini untuk pembuatan kartu nama, ya. Tinggal Anda kalau mau menggunakan template, pilih salah satu yang menurut Anda itu sesuai, ya. Misalnya kita memilih yang seperti ini, ya. Kita klik. Nah, kemudian di sini di sebelah kanan ini ada beberapa pilihan, ya. Kita bisa mengubah setting warna tulisan, ya. Misalnya kalau kita akan memilih warna yang berbeda, nah, tinggal kita klik di sini. Kemudian kita pilih mana yang akan kita inginkan warna yang akan digunakan. Misalnya kita klik ini. Nah, bisa dilihat tema warnanya sudah berubah, ya. Terus kemudian kalau kita mau mengubah fontnya juga sama, tinggal kita klik di sini, pilih font yang kita inginkan, yang sesuai, ya. Tinggal kita klik mana yang kita inginkan. Misalnya ini, klik, maka nanti sudah berubah, ya. Jadi template-template ini memudahkan kita membuat kartu nama, di mana kita tinggal mengganti tulisan-tulisan yang ada di dalamnya, gambar yang ada di dalamnya, disesuaikan dengan kondisi kita, ya. Misalnya kita tadi kan memilih ini, ya, kita double klik, maka akan muncul nanti di halaman kerjanya adalah seperti ini, ya. Ini sudah ada business name, kemudian ada Windows user, title, primary business address, kemudian phone, fax, email, dan lain sebagainya, ya. Jadi nanti kita tinggal mengganti tulisan yang sudah ada di sini, terus kemudian kita tinggal mengganti gambar atau logo yang ada di sini. Ini kalau misalnya kita menggunakan template, ya. Misalnya di sini adalah Windows user, karena ini sebenarnya bisa disetting otomatis sesuai dengan user yang ada pada Windows di komputer atau laptop kita. Tapi kalau kita belum login, kita belum setting, maka ini bisa kita ganti secara manual dengan menggunakan nama kita. Title ini bisa diganti dengan menggunakan posisi kita, ya, di dalam sebuah perusahaan, misalnya kalau kita sudah bekerja. Kemudian untuk address ini tinggal ganti-ganti saja, ya. Organisasi juga tinggal diganti saja, organisasinya apa, logonya seperti apa, tinggal dimasukkan. Kira-kira seperti itu kalau kita menggunakan template, ya.
Namun kita juga bisa membuat business card atau ID card atau kartu nama gitu ya, bukan ID card tapi kartu nama itu sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya bukan menggunakan template yang sudah disediakan pada Microsoft Publisher ya. Kalau ini kan mudah ya, tinggal kita pakai template yang ada tadi yang sudah kita tunjukkan di depan ya. Anda tinggal pilih, tinggal ganti-ganti seperti ini ya. Namun kita juga bisa menggunakan ide kita sendiri ya. Kita mau menggunakan apa yang ada dalam pikiran kita mengaktualisasikan ide gagasan untuk membuat ID card. Bukan ID card ya, maaf. Membuat business card atau kartu nama. Nah, contoh misalnya ini kita tutup dulu ya, kita close saja dulu. Contoh misalnya kalau kita mau membuat kartu nama dengan ide gagasan kita sendiri, maka kita tidak menggunakan template tetapi menggunakan yang blank ya, jadi blank yang kosong ya, blank size. Ini ada beberapa pilihan, tentunya kita sesuaikan ya. Misalnya kita menggunakan yang blank yang paling depan di sini yang is Asian size. Kita klik ya, hurufnya, kemudian warnanya, tema tadi yang kita sampaikan di depan tadi, kita juga bisa memilih di sini ya, kita mau tema seperti apa. Misalnya pakai yang ini, klik, hurufnya tidak kita ganti, kemudian kita create ya, klik di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah halaman kosong yang bisa kita gunakan untuk mendesain kartu nama kita. Misalnya kita akan desain seperti ini. Kita gunakan insert, kita menggunakan shape ya, tinggal pilih saja mau menggunakan shape yang seperti apa. Misalnya saya menggunakan shape yang seperti ini gitu ya. Nah, ini kita hilangkan outline-nya, terus kemudian ini bisa kita putar begini misalnya gitu ya. Nah, ini saya misalnya mendesainnya nanti seperti ini. Nah, ini tinggal kreativitas kita saja ya, kreativitas kita nanti seperti apa. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, kira-kira nanti tampilan kartu nama kita akan seperti yang di sebelah kiri ini, page yang di sebelah kiri ini. Jadi meskipun di sini melewati batas, tetapi nanti kalau dicetak itu hanya akan seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini, terus kemudian kita ganti warnanya, misalnya kita boleh mengganti warna, misalnya kita ganti warna hijau gitu ya. Terus kemudian kita copy, ini di copy, tinggal tekan CTRL, kemudian kita drag, ini kita klik begini ya, kita drag, kita geser saja, ini sudah ke copy ya, sudah menjadi duplikat. Misalnya kita ini ganti warna duplikatnya, misalnya menggunakan warna yang seperti ini ya, abu-abu. Nah, ini kita geser, kita sesuaikan. Nah, nanti sudah akan berubah warna, sudah akan seperti di sini yang nampak di sini gitu ya, sudah ada dua warna yang berbeda. Ini tinggal kita geser-geser, kita sesuaikan dengan keinginan kita seperti apa. Kalau misalnya seperti ini ya nanti hasilnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga bisa memasukkan logo, misalnya kita akan bekerja di dalam sebuah perusahaan. Nah, maka kita bisa memasukkan logo perusahaan kita. Misalnya kita masukkan untuk sementara ini kita akan menggunakan logo sekolah kita ya, logo sekolah kita. Ini kita cari logo sekolah kita gitu ya. Ini kita masukkan. Nah, ini tinggal kita atur saja, misalnya kita kecilkan. Nah, dikecilkan seperti ini, terus kemudian tata letaknya kita atur ya, tata letaknya kita atur supaya nanti bisa kelihatan semuanya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ini sudah kita masukkan logo kita ya. Kalau seperti ini kan tidak terlihat cantik ya, karena di sini logo kita itu, logo sekolah kita ini dikelilingi oleh bidang yang berwarna putih ya.
Kalau seperti ini kan tidak bagus, nampak tidak bagus kan gitu ya. Maka dari itu kita bisa menghilangkan bidang-bidang yang putih ini dengan menggunakan ini ya, recolor ya. Kita klik recolornya, kemudian kita pilih set transparent color ya, kita klik di sini, kemudian kita arahkan ke yang bidang putih tadi, kita klik, nah maka hilang, sudah hilang bidang putihnya. Ini seperti ini kira-kira. Nah, ini sudah jadi untuk apa namanya, kita memasukkan logo, kemudian kita membuat shape yang kira-kira nanti itu untuk mempercantik, mempermanis kartu nama kita. Nah, dari sini kemudian kita bisa membuat ataupun memasukkan nama, gelar, ataupun posisi, jabatan, alamat ya. Alamat itu meliputi alamat kantor bisa, alamat rumah bisa, kemudian alamat email, nomor handphone atau WA dan lain sebagainya yang akan kita masukkan ke dalam kartu nama kita. Ini kita tinggal klik saja kalau kita misalnya mau memasukkan nama kita gitu ya. Maka kita bisa memasukkan melalui ini ya. Kita bisa pakai draw text box ya. Kita masukkan misalnya seperti ini, kita tulis nama kita ya. Misalnya saya akan mengetik nama saya di sini gitu ya. Nah, ini sudah kita ketik namanya ya. Ini tinggal kita setting apakah namanya ini akan kita besarkan hurufnya, atau kita kecilkan, atau kita bikin tebal atau miring. Nah, itu tinggal kita setting sedemikian rupa ya. Misalnya ini nama kita, nama saya begitu ya, kita setting ke bold. Nah, udah seperti itu. Ini tinggal kita geser kalau misalnya kita mau geser ya. Nah, ini nama. Terus kemudian kalau misalnya kita mau memberi gelar ya, kita juga bisa memberi gelar untuk nama kita gitu ya, sesuai dengan posisi ataupun jabatan kita. Ya, ini tinggal bisa kita copy. Kita tadi ya, untuk mengkopinya kita tekan CTRL atau kontrol, kemudian kita drag. Nah, ini tinggal kita geser. Sudah ke copy ya, tinggal kita ganti hurufnya. Kemudian posisi kita atau jabatan kita itu apa. Misalnya ini saya ganti menjadi staf pengajar misalnya itu ya. Nah ini bisa kita perkecil dengan menggunakan font size, atau kita bisa menggunakan langkah yang cepat yaitu menggunakan CTRL buka kurung siku ya, CTRL buka kurung siku. Kalau menggunakan font size yang ada di sini, tinggal kita pilih saja font size-nya berapa ya, misalnya seperti ini. Nah, ini sudah jadi nama ya, nama. Kemudian kita akan memasukkan alamat ya, alamat kantor, alamat email, kemudian nomor handphone dan lain sebagainya kita bisa masukkan ya. Kita juga bisa mengcopy dari sini lagi ya. Kita CTRL, kita drag. Nah, ini ya, supaya lurus, supaya sama, nanti ini saya perpanjang. Misalnya nih hurufnya saya perkecil dulu, misalnya jadi 6 gitu ya. Kemudian kita ketik alamatnya, misalnya alamat kantor ya, SMKN 1 Budian Kewanan Sidoagung Budian ya, misalnya seperti ini ya. Ini kita, nah ini sudah kelihatan ya, alamat kantor kita sudah kelihatan. Terus kemudian kita akan membuat
alamat email ya, alamat email kita ya. Ini tinggal kita copy saja ke bawah. Oke, bisa kita luruskan. Kenapa kita menggunakan copy seperti ini? Yaitu untuk mempercepat saja ya. Jadi untuk mempercepat saja. Terus ini kita ketikkan misalnya email ya, email. Nah, emailnya kita masukkan ya, ini untuk email saya. Dan kita masukkan pula untuk selanjutnya itu adalah nomor handphone atau WA misalnya itu ya. Misalnya nomor handphone atau WA. Ini kita copy lagi. Nah, misalnya kita masukkan nanti HP garis miring WA. Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita tinggal mempercantik saja. Misalnya ini kok kurang mepet, kurang naik, kita geser ke atasnya. Nah, ini kira-kira secara sederhana kita membuat kartu nama sesuai dengan desain yang ada dalam pikiran kita, yang kita tuangkan menjadi visualisasi kartu nama ya. Ini seperti ini. Kalau misalnya kita mau membuat di sini kita berikan seperti watermark apa namanya logo. Nah, ini kita bisa juga membuat logo ini di sini nanti seperti watermark ya, jadi transparan ya. Ini tinggal kita copy, misalnya kalau kita mau memberikan di sini ya, di sini ukurannya kita perlebar atau perbesar begitu. Nah, nanti kira-kira seperti ini misalnya ya. Nah, ini tinggal kita bikin transparan saja ya. Double klik, terus kemudian kita setting picture-nya itu menjadi transparan ya. Ini seperti ini. Ini tinggal kita geser ke sini, transparansinya berapa begitu ya. Tergantung keinginan kita. Kalau sudah kita oke. Nah, ini sudah transparan ya, sudah transparan. Ada seperti watermark ya. Jadi kelihatan transparan, tidak menutupi tulisan yang ada. Nah, ini sudah selesai kita membuat kartu nama. Tinggal nanti kita cetak. Untuk mencetaknya tinggal di CTRL-P seperti ini. Nah, ini nanti akan kelihatan previewnya kartu namanya itu seperti ini ya. Nah, ini seperti ini nanti kalau kita cetak ya. Tinggal nanti di sini dipilih printernya sesuai dengan yang sudah disetting dengan laptop ataupun komputer kita ya. Itu seperti apa printernya, mereknya, serinya, ya sudah diinstal ya. Kemudian kalau sudah selesai tinggal cetak saja, tinggal di print saja, itu sudah selesai. Kira-kira demikian untuk apa namanya informasi ataupun pelajaran kita kali ini, yaitu membuat kartu nama. Untuk selanjutnya nanti tugas selanjutnya silahkan Anda membuat kartu nama sesuai dengan desain yang sudah saya buat, yang nanti akan saya share melalui WA grup kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.